Kita ini hidup di era di mana informasi menyebar ya 11-12 sama kecepatan cahaya. Tapi sayangnya, kebohongannya juga kalah cepat. Fake news dito, fake news doon. Ano ba ang totoo? Madalas na pag-uusapan kung paano kumakalat ang disinformation at kung ano ang mga consequence nito. Selain salah, itu bisa menyebabkan rasa takut, marah, bahkan kebencian. Lalu siapa sih yang bisa bantu kita untuk melawan arus misinformasi ini? Sebenarnya apa sih misinformasi ini? Misinformasi merujuk pada informasi keliru yang disebarkan tanpa disengaja. Misinformasi ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain karena kecerobohan pengirim, kesalahan pengetikan atau pengutipan sumber, serta ketidaktahuan atau keterbatasan pemahaman sang pengirim. Selain misinformasi, ada juga nih yang namanya disinformasi. Nah, disinformasi ini adalah informasi yang sengaja dibuat atau disebarkan dengan tujuan untuk menipu atau memanipulasi. Disinformasi ini seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencapai tujuan mereka. Baik itu untuk merusak reputasi, menyulut emosi, atau bahkan memengaruhi opini publik. Disinformasi dan disinformasi ini juga memiliki efek yang sama sih keduanya, yaitu membuat masyarakat bingung, tidak percaya, atau bahkan saling curiga. Bahaya ya. Nah, di tengah kekacauan informasi, media penyiaran kayak televisi dan radio ini masih menjadi sumber utama bagi banyak orang. Mereka punya tanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang akurat dan terpercaya. Media penyiaran adalah filter pertama sebelum informasi ini sampai ke masyarakat. Kenapa sih media penyiaran harus peduli sama hoax? Ya, karena media penyiaran adalah pusat informasi bagi banyak orang. Dan kalau misalkan media penyiaran nggak peduli sama hoax, membiarkan hoax itu masuk ke berita-berita yang akan mereka siarkan, masyarakat nggak lagi percaya dong sama mereka. Dan kalau salah siar, itu dampaknya akan lebih besar daripada berita yang salah. Karena, balik lagi, media penyiaran itu adalah filter pertama sebelum informasinya sampai ke masyarakat. Media penyiaran juga punya tugas utama, yaitu menyampaikan informasi yang akurat untuk meningkatkan pengetahuan publik. Yang kedua, memberikan edukasi tentang literasi informasi dan isu penting. Yang ketiga, mengasih kekuasaan. Dan yang keempat, memberikan ruang untuk dialog dan opini publik. Ini menggambarkan demokrasi yang hidup. Makanya penyiaran media juga butuh bantuan. Salah satunya dari organisasi yang namanya itu Fact Checker. Mereka bantu media memverifikasi informasi yang akan disebarkan ke masyarakat luas. Mereka ini bekerja secara independen untuk memeriksa kebenaran klaim, berita, hingga narasi yang beredar di masyarakat. Fact checker ini biasanya bekerja dengan metode sistematis, mulai dari menelusuri sumber asli, memverifikasi tanggal, hingga mengecek metadata gambar atau video. Mereka juga memakai tools seperti reverse image search, wayback machine, dan lainnya. Aku bisa kasih tahu dikit gimana sih cara kerja fact checker ini? Yang pertama, mereka akan mendeteksi klaim. Yang kedua, menelusuri sumber. Yang ketiga, mengecek fakta dengan bukti. Yang keempat, konsultasi pakar. Ini hanya jika diperlukan ya. Yang kelima, menyusun hasil klarifikasi. Dan yang terakhir, publikasi di platform terbuka. Nah, kolaborasi ini tuh penting agar informasi yang tersampaikan ke publik itu benar-benar dapat dipercaya. Selain verifikasi, media penyiaran juga berperan dalam mengedukasi masyarakat. Ada loh program TV yang ngajarin kita cara cek fakta, konten literasi digital di radio, sampai edukasi di media sosial. Ini dia beberapa contoh program televisi nasional yang ikut serta dalam pengedukasian masyarakat sampai saat ini. Ada juga yang namanya literasi media. Literasi media itu bukan cuma tahu mana yang benar, mana yang salah, tapi juga harus tahu kenapa informasi yang disampaikan, oleh siapa, dengan tujuan apa. Karena dengan edukasi yang kuat, masyarakat itu nggak gampang terbawa arus kebohongan. Mereka jadi ikut serta dalam melawan hoax, bukan cuma jadi korban aja. Ini dia 5 langkah menjadi pengguna media yang bijak. Yang pertama, cek sumber. Apakah berasal dari media yang kredibel? Yang kedua, periksa fakta. Apa ada data pendukung? Bandingin dengan sumber lainnya. Yang ketiga, pahami konteks berita. Yang keempat, waspadai judul clickbait.
Jangan tertipu sama judul bombastis. Dan yang kelima, berpikir kritis. Siapa yang diuntungkan dari informasi ini? Jadi, media penyiaran memiliki peran sentral dalam penanggulangan misinformasi, baik sebagai penyedia informasi yang akurat maupun sebagai agen edukasi publik. Dengan menyampaikan berita yang terverifikasi, meluruskan informasi yang salah, serta meningkatkan literasi media masyarakat, media penyiaran dapat menjadi benteng utama melawan penyebaran hoax. Selain itu, dengan tetap menjunjung tinggi etika jurnalistik dan bekerja sama dengan lembaga pemeriksa fakta, media mampu menjaga kepercayaan publik serta menciptakan ruang informasi yang sehat dan bertanggung jawab. Jadi di tengah banjir informasi ini kita semua punya peran ya. Media penyiaran sebagai penjaga gawang, fact checker sebagai pengawal data, dan kita semua sebagai penjaga nalar. Mari kita Pada Selasa 4 Agustus 2020 lalu, dunia dikejutkan dengan berita mengenai peristiwa ledakan besar yang terjadi di pelabuhan Beirut, Lebanon. Berita tersebut menjadi viral di mancanegara lantaran tersebar begitu cepat di media sosial lewat rekaman video amatir. Dalam video yang tersebar, terlihat sebuah ledakan besar yang membentuk awan seperti jamur yang memorak-porandakan bangunan di sekitar. Ledakan besar tersebut sebelumnya dipicu oleh kebakaran yang terjadi di gudang tempat penyimpanan amonium nitrat yang jumlahnya dilaporkan mencapai 2.750 ton dan sudah tersimpan selama 6 tahun di gudang tersebut. Akibat insiden yang terjadi di sore waktu setempat ini, lebih dari 150 orang menjadi korban jiwa dan setidaknya melukai 6.000 orang lainnya. Selain itu, sekitar 300.000 orang kehilangan tempat tinggal. Ledakan ini juga memecahkan kaca Bandara Internasional Beirut yang jaraknya 9 km dari lokasi ledakan. Perdana Menteri Lebanon, Hassan Diab, memberikan keterangan resminya menanggapi ledakan yang terjadi di pelabuhan Beirut tersebut. Dia menjelaskan bahwa akan meminta pihak yang bertanggung jawab untuk membayar atas bencana besar yang terjadi. ما حصل اليوم لن يمر من دون حساب. سيدفع المسؤولون عن هذه الكارثة الثمن. هذا وعد للشهداء وللجرحى. هذا التزام وطني. ستكون هناك حقائق تعلن عن هذا المستودع الخطير الموجود منذ العام 2014 أي منذ 6 سنوات. Di tengah desakan warga Lebanon yang meminta adanya penyelidikan internasional mengenai sebab terjadinya ledakan Beirut ini, Presiden Lebanon Michael Aoun mengeluarkan pernyataan pada Jumat 8 Agustus lalu. Dalam pernyataannya, Michael Aoun mengatakan bahwa ledakan di gudang tersebut terjadi karena adanya faktor kelalaian atau serangan rudal, meskipun Aoun sendiri menolak untuk mengizinkan ada penyelidikan secara internasional. Dikutip dari Kompas.com, alasan Aoun tidak setuju adanya penyelidikan internasional karena akan ada informasi yang mengaburkan kebenaran terkait kasus ini. Namun, Presiden Lebanon tersebut berjanji untuk tetap melakukan penyelidikan lebih lanjut dalam mencari ladang dari ledakan yang kekuatan ledaknya setara dengan gempa berkekuatan 3,3 magnitudo ini. Hingga saat ini, dalam keterangan yang diberikan Aoun, ada 20 tersangka yang masih dalam proses interogasi. Di tengah simpang siur isu ledakan Lebanon yang juga jadi perbincangan di kalangan warga digital tanah air akibat dahsyatnya video rekaman yang tersebar, banyak juga berita bohong atau hoax yang tumpang tindih sejalan dengan perkembangan penyelidikan kasus ini. Salah satunya adalah beredarnya video rudal yang tertangkap kamera negatif yang tersebar di Twitter yang diunggah oleh akun @calekosamarel. Dalam video tersebut terlihat ada titik kecil seperti rudal yang jatuh sebelum terjadi ledakan besar di pelabuhan Beirut. Lengkap dengan narasi bahwa itu adalah serangan aksi teroris yang terencana yang memanfaatkan kepulan asap agar bisa mengendalikan misil tanpa terdeteksi. Namun, dalam penelusuran yang dilakukan Kompas.com yang mengutip dari Associated Press atau AP, disebutkan
bahwa video negatif tersebut sudah mengalami proses editing dengan menggabungkan video misil dengan video ledakan yang asli. Selanjutnya, teori konspirasi memiliki pasar dan penikmatnya sendiri di kalangan warga digital. Banyak peristiwa besar yang terjadi di dunia sering dikait-kaitkan dengan teori konspirasi yang tersebar di internet. Salah satunya adalah cuplikan-cuplikan yang sering diambil dari serial kartun Amerika The Simpsons yang sering dikaitkan dengan peristiwa besar jauh sebelum peristiwa itu terjadi, seperti terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat dan pandemi COVID-19. Berakar dari beberapa kebetulan dari cuplikan episode lawas seri tersebut yang benar terjadi di masa depan, banyak orang yang coba memanfaatkan momen ini dengan tujuan iseng, semata guna menarik perhatian para penikmat teori konspirasi di dunia maya. Seperti beredar video cuplikan episode The Simpsons yang memprediksi terjadinya ledakan di daerah Timur Tengah yang dikait-kaitkan dengan ledakan yang terjadi di Pelabuhan Beirut. Namun, setelah ditelusuri, informasi dari video yang beredar tersebut adalah hoax dan merupakan video gabungan dari dua episode yang berbeda. Adegan dalam video itu berasal dari dua video film The Simpsons yang berbeda, yaitu diambil dari episode yang berjudul Illegal Fireworks dan satu lagi dari The Net Zone, sehingga ide bahwa Simpsons memprediksi ledakan yang terjadi di Beirut tidak bisa dibenarkan. Berita bohong selanjutnya datang dari aplikasi WhatsApp, karena beredar pesan berantai yang menyatakan bahwa terjadi modus kejahatan pembagian masker gratis dengan obat bius. Dalam pesan tersebut, warga diminta untuk berhati-hati bila menerima masker secara gratis. Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan tim Turnback Hoax, klaim bahwa modus kejahatan masker dengan obat bius merupakan informasi yang salah. Isu tersebut diketahui sempat beredar sudah sejak Mei 2020 lalu. Menanggapi pesan yang meresahkan ini, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus menegaskan bahwa pesan berantai tersebut merupakan hoax. Menurutnya, isi pesan berantai itu cukup meresahkan masyarakat. Karena dalam pesan tersebut dinarasikan bahwa masker gratis yang dibagikan sudah diberi obat bius. Kemudian, saat korban pingsan, orang yang membagikan masker itu akan melakukan aksi perampokan. Yusri meminta masyarakat agar lebih waspada dan tidak mudah termakan dengan berbagai informasi yang belum bisa dipastikan kebenarannya. Mari kita lawan disinformasi bukan dengan emosi namun dengan edukasi dan kolaborasi. Cegah sebelum sebar, jadilah bagian dari solusi. Bye-bye! Pertama kali Ibu melihat itu pada hari Minggu pagi ya, Bu? Iya, jam 6. Tahu saya teh lihat ke beras ini teh ada gentong. Saya teh mau diambil. Duh, ada gentong bagus. Ambil saya cabak teh diraba begini teh kok berat gitu. Terus teh penasaran dibuka aja lakbannya berat-berat. Wah, ngolosot itu tutupnya. Habis ngolosot teh, kakinya ngarumpai ke kena saya. Oh, ini orang kata gua teh. Masih hidup loh. Siapa yang masukin ke gentong kata gua. Oke, Gitu. Ibu pas menemukan pertama kali itu masih dalam kondisi hidup? Belum, dikirain saya mah masih hidup, dah lemas badan itunya kakinya. Kan biasanya suka kaku udah meninggal mah. Tapi itu mah lemas, kata gua tuh masih hidup kali gitu. Itu teh enggak dinyuara. Wah, lu mah udah mati kali gitu gua teh gitu. Udah astagfirullahaladzim, ya Allah, cekurang teh ya Allah. Ini mah udah meninggal kali, udah mati kata saya teh. Assalamualaikum Pak. Jadi kami dari Sahabat Yatim Indonesia menyerahkan bantuan dari hunian sementara berupa simbolis. Iya, saya terima
terima kasih kepada jamaah masjid Rasidin yang telah membantu kami. Korban bencana alam kami sangat merasakan, terbantu dengan hunian sementara.